Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Saya percaya keadaanmu pasti lebih baik lagi. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ketika berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ini berbicara mengenai akhir dari sesuatu. Ini bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan janji saya akan menyampaikan pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena penting sekali bagi kita untuk memahami dan mengetahui tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ketiga berkata, kita akan baca bersama-sama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi tanda kedatanganmu? Apa yang menjadi tanda kesudahan dunia? Ini jawab Tuhan Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu, kita melihat dikatakan di sini banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita mendengar begitu banyak nabi-nabi palsu, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Akulah Mesias itu, akulah Kristus itu. Kita mendengar dari India, ada yang namanya Sai Baba. Sai Baba menyatakan bahwa dialah Mesias itu. Bahkan sebelum Sai Baba yang saat ini meninggal, yang lebih dulu meninggal, dia mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, dia akan lahir sebagai seorang Kristiani. Dia akan lahir sebagai seorang Kristus. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dia berpesan kepada murid-muridnya ketika dia mati supaya jangan dikuburkan, karena dia akan bangkit kembali. Dia akan menjadi sama seperti Kristus. Ini kita melihat terjadi. Kita pernah mendengar ada yang bernama David Frost menyatakan dirinya sebagai Mesias. Kemudian di Korea, di berbagai tempat kita mendengar kabar orang-orang yang menyatakan diri sebagai Mesias. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Kita mendengar hal ini terjadi dan mereka menyesatkan banyak orang. Kemudian di ayat yang ke-6, Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita mendengar kabar deru-deru perang, peperangan terjadi di mana-mana. Deru-deru perang, bahkan saat ini juga kita sedang mendengar kabar tentang deru perang. Panasnya situasi antara China dan Amerika. Kita mendengar kapal-kapal tempur Amerika sudah berada di lautan, bahkan di Selat Malaka, di lautan India. Kita mendengar deru-deru perang antara India dengan Cina. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tentang deru-deru perang. Tapi firman Tuhan katakan semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita melihat intensitas daripada gempa bumi semakin bertambah-tambah. Kalau dulu jarang sekali kita mendengar tentang gempa bumi, tetapi sekarang ini kita sering sekali mendengar tentang gempa bumi.
intensitas gempa bumi semakin bertambah-tambah. Kalau firman Tuhan katakan bahwa itulah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan. Gempa bumi yang kemudian membuat terjadi tsunami, gempa-gempa yang terjadi di berbagai tempat yang merobohkan bangunan-bangunan. Firman Tuhan katakan semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Dan saat ini kita mendengar kabar tentang zaman baru. New era. Tatanan dunia baru. Kita mulai masuk kepada zaman baru. Kita masuk dengan kehidupan tatanan dunia baru. Semakin dekat, dan semakin dekat. Ayat 9 berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi saya katakan kita memasuki zaman baru. Apa yang terjadi dalam zaman baru ini? Kita melihat adanya pandemi yang terjadi. Dan pandemi-pandemi ini membuat gereja-gereja ditutup. Kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan sesama orang percaya. Gereja-gereja ditutup. Terjadilah penyiksaan-penyiksaan secara tidak langsung. Tekanan-tekanan terjadi. Kita mendengar di berbagai tempat banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan. Mereka disiksa, mereka dipukul, mereka dilarang, bahkan ada yang dibunuh. Dan kemudian salah satu bentuk zaman baru ini melarang kita untuk beribadah adalah dengan alasan-alasan pandemi. Dan firman Tuhan katakan banyak orang akan murtad. Mereka saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita melihat dalam permulaan zaman baru ini, kita dilarang. Kita harus jaga jarak, social distancing. Kita harus pakai masker. Kita dilarang untuk berkumpul. Sehingga kita mulai menggenapi apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau dulu kita bertemu dengan orang, kita akan berpelukan, cipika-cipiki, memberikan senyum, memberikan ciuman. Tetapi sekarang kita takut untuk menyentuh, kita takut untuk bersalaman. Ini merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Ini penggenapan daripada firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tetapi ada efek positif yang dihasilkan daripada pandemi ini. Yaitu dengan era globalisasi, dengan era teknologi, di mana kita bisa mulai menyampaikan firman Tuhan melalui teknologi-teknologi. Melalui streaming, melalui online meeting, ibadah online. Akhirnya di seluruh dunia orang bisa mengikuti ibadah secara online. Dari sudut-sudut rumah mereka, dari sudut-sudut di mana mereka berada, mereka bisa mengikuti ibadah secara online. Dan kita melihat bahwa banyak orang yang akhirnya datang kepada Kristus
melalui online meeting ini. Banyak orang menjadi percaya karena online meeting ini. Ini merupakan salah satu tanda. Dan kemudian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15 pasal 24 kitab Matius, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sampai akhirnya Antikristus menyatakan diri. Pada awalnya kita melihat bahwa masa itu hanya masih berupa ancaman-ancaman, larangan-larangan. Tapi kemudian Antikristus sendiri akan mulai menyatakan diri. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika, dia akan duduk di dalam bait Allah. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berdiri di dalam bait Allah. Dan mulai menyatakan diri sebagai Allah. Mulai mengatur kehidupan di muka bumi ini. Maka firman Tuhan katakan, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Apa yang dimaksudkan di sini? Apa yang akan terjadi? Karena ketika pembinasa keji itu mulai menyatakan dirinya, maka apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-13, dia akan mulai memperkenalkan suatu tanda kepemilikan. Dia akan mulai mengajak orang-orang untuk menggunakan tanda pengenal, yaitu tanda 666, melalui chip, microchip yang akan ditanam di dahi dan di tangan, yang merupakan tanda pengenal untuk seluruh penduduk dunia. Kita akan dibawa kepada era kepemimpinan satu, pemerintahan satu, one world government. Dan dia akan memerintah dari dalam bait Allah. Dia menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia mulai menyatakan kepada setiap orang untuk menggunakan tanda-tanda pengenal itu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 13 ayat 17, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Firman Tuhan sudah dengan jelas mengajarkan kepada kita untuk melarang kita menggunakan tanda-tanda itu. Karena di dalam diri kita sudah ada tanda yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menaruh tanda di dalam diri kita semuanya, yang membedakan kita dengan kepemilikan iblis. Saya sudah mengajarkan tentang dua kerajaan, kerajaan iblis dan kerajaan Kristus. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau dipindahkan dari kerajaan iblis kepada kerajaan Kristus. Dan ketika engkau sudah berada di dalam kerajaan Kristus, Kristus memberikan tanda di keningmu. Tanda kepemilikan. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 dan 22, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dia berikan tanda meterai di dahi kita sebagai tanda kepemilikan, tanda kepemilikan. Iblis adalah peniru. Apa yang dia lakukan semuanya meniru apa yang Tuhan lakukan. Cuman bedanya yang Tuhan kerjakan adalah sempurna, yang dia kerjakan tidak sempurna. Yang Tuhan kerjakan, tanda itu tidak dapat dilihat oleh manusia.
Dan bukan berarti karena tanda itu tidak dapat dilihat oleh manusia, tanda itu tidak ada. Tanda itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kerasukan setan, maka iblis, orang yang kerasukan setan itu tidak akan berani menatap wajah saudara, karena mereka takut melihat tanda yang ada di dahi saudara. Mereka takut melihat tanda kemuliaan yang ada di dalam dahi saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan engkau menggunakan tanda yang diberikan oleh antikristus, karena tanda itu merupakan tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Dan itu firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi. Ketika engkau melihat pembinasa keji itu duduk di dalam bait Allah, biarlah orang-orang yang di peranginan melarikan diri. Artinya kita diminta untuk mencari tempat yang aman. Mencari tempat yang aman. Dan firman Tuhan katakan ayat 21 Matius 24, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Daniel menyatakan tentang masa itu. Masa itu adalah 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama, antikristus akan berlaku baik, karena dia akan mulai memperkenalkan produknya. Dia mulai memberikan bantuan-bantuan, karena pada waktu itu dunia akan mengalami resesi, krisis ekonomi, sehingga semua orang akan mulai memohon bantuan kepada dia, dan dia akan memberikan pertolongan-pertolongan. Negara-negara akan meminta pertolongan-pertolongan, sehingga semua orang akan menjadi ketergantungan dengan dia. Dan kemudian dia akan mulai menaruh kakinya, jejaknya kepada negara-negara tersebut, dan mulai mengarahkan orang-orang untuk menggunakan tanda-tanda pengenal itu, tanda 666 itu. Tetapi di awalnya dia tidak akan berlaku keras, tetapi lama-kelamaan dia akan mulai memaksa dan memaksa. Dan ketika dia mulai memaksa, disitulah kita akan mulai menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan firman Tuhan katakan, lari. Orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan, yang di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Akan ada siksaan yang berat. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu. Firman Tuhan katakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya, orang-orang pilihannya dikejar-kejar, disiksa, ditangkapi, maka Tuhan mempersingkat waktu itu. Yesus akan datang dengan pasukannya, dan disitulah terjadi pengangkatan. Kita akan mulai diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Disitulah masa pengangkatan terjadi. Masa pengangkatan terjadi. Haleluya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pengangkatan itu akan terjadi untuk menyelamatkan orang-orang percaya, menyelamatkan orang-orang pilihan dari segala kejaran antikristus. Haleluya. Saya rasa sampai di sini saya berhenti supaya tidak terlalu banyak yang membuat saudara bingung. Kita akan lanjutkan kembali. Mari belajar kembali, buka kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ulangi kembali sampai saudara memahami dengan baik. Saudara baru berhenti. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka kuat di dalam Tuhan.
Biarlah mereka sadar kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Biarlah mereka belajar menguasai diri mereka, menjadi tenang supaya mereka dapat berdoa. Karena kami perlu berdoa, karena kami perlu membangun hubungan kami dengan Tuhan. Sedangkan segala situasi yang terjadi di sekitar kami membuat kami kadang-kadang tidak bisa berdoa. Ketakutan, kekhawatiran yang terjadi membuat kami tidak bisa berdoa. Penyakit datang menghantam kami sehingga kami tidak bisa berdoa. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah firman ini membantu kami, menguatkan kami bahwa agar kami berjaga-jaga dengan baik. Agar kami menguasai diri, menjadi tenang. Tolong kami Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk menguasai dirinya dan menjadi tenang. Setelah kami tahu kebenaran ini, biarlah kami menjadi tenang. Dan biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan semua kegiatan mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat, stay safe, Jesus bless you.